Dan saya berusaha dengan dasar pengalaman dengan teman-teman bergaul di luar sesama nelayan di Pulau Jawa. Jadi tetap kupertahankan ini yang namanya bagan, cuman saya mau modifikasi. Artinya bagan ini bisa nggak dimodifikasi supaya dia itu jangan monoton dia cara kerjanya, bisa jemput bola. Akhirnya terciptalah yang namanya bagan cungkil. Pak Haji, coba kamu pakai layar parasut, jangkar air namanya. Ada di depan, ada di depan. Jadi kita tidak menggunakan jangkar besi, tidak artinya jangkar ini tidak sampai ke dasar laut. Pemirsa The Bugis Jack 19, 84% penonton setia The Bugis Jack 19 tidak mensubscribe channel ini. Hehehe. Tapi alhamdulillah tetap menonton. Namun saya harap apakah Anda bisa memberikan subscribe-nya terhadap channel kami biar tetap semangat membuat konten-konten yang bisa Anda nonton. Oke sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sapo. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Setelah mengunjungi dua kampung nelayan yang ada di Kota Bontang, Kampung Nelayan Tanjung Laut dan Tanjung Limau, di mana di kedua kampung tersebut menemui dan menjumpai nelayan perantau Bugis. Channel The Bugis Jack 19 adalah channel anak nelayan Indonesia. Kami mohon maaf jika sampai saat ini banyak mengangkat kisah nelayan Bugis. Ke depan, kami akan konsen dan tetap mengangkat dan mempublikasikan kampung-kampung nelayan yang ada di Indonesia, terlepas latar belakang dari suku mana. Doakan ya Sapo, semoga kami tetap diberikan kesempatan dan kesehatan. Amin. Dalam tayangan kali ini, saya masih di Bontang, Kalimantan Timur, akan menemui dan mewawancarai salah satu nelayan Bugis yang ada di pelabuhan PPI Tanjung Limau. Beliau sangat berjasa akan pengembangan dan penyebaran kapal bagan cungkil di wilayah Indonesia. Kapal bagan cungkil adalah salah satu sistem alat tangkap tradisional yang dimodifikasi menggunakan peralatan yang setingkat lebih canggih, sehingga memudahkan menangkap ikan. Yuk ikuti wawancara saya bersama Haji Rahman, owner bagan cungkil Nusa Indah 04, langsung dari kapal beliau. Hormat dari kami, Trip Pulau Borneo. Selamat menonton. Apa kabar ini? Dia putarnya dia normal ke apa kabar? Ya, karena teman lama kan? Betul, teman lama Sapo. Iya, karena aku tahu kamu sudah viral di kontenmu. Alhamdulillah. Kamu liput di Lampung, aku nonton. Iya. Liput di Jakarta nonton. Masalah di Sulawesi. Sulawesi ditonton semua. Sekarang gilirannya beliau Iya, giliran. yang mau ditonton, viralkan. Iya. Haji ini merupakan salah satu pelopor penyebar bagan cungkil di Nusantara. Kita kenalan dulu. Aslinya, lahir, dan asalnya dari mana? Silakan Pak Haji. Ini menurut info ini deh ya. Iya, iya. Menurut info ya? Ya menurut info, karena kelahiranku saya dapat info dari orang tua. Iya. Alhamdulillah saya dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan. Jadi orang tua bawa saya merantau ke Lampung. Itu kurang lebih umur 2 tahun. Jadi ingat nggak ingat lah. Artinya di fase umur 2 tahun itu ya kita nggak tahu. Tahunnya tahu? Kalau nggak 85 lah, 85an kayaknya. Tapi enggak 75an, 75. Tahun 75. Iya, berarti kita kelahiran 773, 72. 72 ya. Iya. Dibangun di depan rumahnya itu tembok irigasi. Ada Iya. tahunnya saya ingat itu, masih sampai sekarang masih melekat itu 1975. Iya. Jadi kronologisnya seperti itu. Saya lahir di Sulawesi, berangkat merantau ke Lampung berikut orang tua. Iya.
Di sana besar, di sana sekolah, dan di sana juga artinya saya punya keinginan untuk melanjutkan usaha orang tua. Karena menurut analisa saya dulu di Lampung itu, sebesar apapun usaha orang tua ini kalau nggak punya regenerasi itu nggak bisa. Selesai sekolah, aku nggak lanjut, aku pilih untuk terjun ke laut untuk melanjutkan usaha orang tua. Artinya saya punya keinginan melanjutkan untuk memodernisasi gitu. Untuk membuat bagaimana alat tangkapnya supaya canggih dengan dasar pengalaman. Itu nelayannya seperti apa? Awal mula bagan tancap. Iya. Orang tua kerja bagan tancap, ikut juga sama orang awalnya. Iya. Setelah itu ada perubahan bagan drum. Setelah itu dirubah lagi bagan, semacam bagan perahu. Kalau kata orang di Lampung itu dia bagan semacam bagan apung, tapi dia sudah pakai perahu. Berarti bagan monang Iya, bagan monang. Iya. Terus jadi setelah itu orang tua juga saya lihat sudah memasuki usia yang tidak lagi layak ke laut. tidak produktif. Bukan nggak produktif ya. Artinya kalau saya kan ada standarnya gitu loh, orang tua. Orang tua ini kalau udah umurnya begini nggak boleh lagi kan Iya. aktif di laut. Jadi akhirnya aku ambil alih, dan saya berusaha dengan dasar pengalaman dengan teman-teman bergaul di luar sesama nelayan di Pulau Jawa. Jadi tetap kupertahankan ini yang namanya bagan. Cuman saya mau modifikasi. Artinya bagan ini bisa nggak dimodifikasi supaya dia itu jangan monoton dia cara kerjanya, bisa jemput bola. Akhirnya terciptalah yang namanya bagan cungkil. Itulah sejarahnya. Ya gitu. Tapi ini memang bagan cungkil artinya sudah ada, tapi dia masih tradisional banget. Jadi akhirnya pas saya terjun ke sana di bidang itu, aku berusaha gimana caranya ini kapal dijadikan bagan alat tangkap lah, taruhlah dijadikan alat tangkap lah, katang nelayan, tapi statusnya masih bagan. Karena kita nggak bisa hilang itu yang namanya bagan. Tadinya sih saya mau hilangkan kata bagan, cuman sepertinya tidak bisa karena itu yang dijadikan warisan mungkin dari orang tua ya. Kata bagan itu. Kata bagan. Jadi kita nggak usah lah hilangkan kata bagan ini. Iya, artinya nggak usah dihilangkan karena itu juga tidak penting buat kita kan. Yang penting cara kerjanya. Apalah arti sebuah nama. Iya gitu. Mungkin kira-kira seperti itu deh. Itu kan tahun 2000-an mulai ada bagan cungkil, migrasi dari bagan tancap, bagan drum, bagan rambo yang pakai perahu, dan bagan cungkil ini di tahun 2000-an. Itu beroperasi di Lampung itu ya? Ya, mulai kita operasikan di Lampung. Tapi waktu itu saya sudah terjun langsung, dan bahkan bagan cungkil ini dulu di tahun 2000-an pertama kita rancang atau pertama kita coba-coba lah, ini namanya uji coba mungkin juga ya, namanya juga uji coba, belum ini. Tetap istilahnya lebih kurangnya mau mirip-mirip lah sama bagan-bagan yang sudah kita rubah modelnya sebelumnya. Ya. Jadi saya itu berpikirnya begini, apa itu? Ini sebenarnya barang sudah cukup layak untuk kita bersaing dengan nelayan lain. Tapi saya lihat apa kekurangannya, teknologi. Makanya saya beranikan waktu itu. Pertama saya harus menggunakan GPS. Boleh berarti ini ya? Ya, alat navigasi lah. Intinya kita menggunakan alat navigasi, yang mana alat navigasi ini cukup mendukung betul pelayaran kita. Karena dia tidak pandang lagi itu harinya gelap atau cuacanya buruk ataupun hujan. Bisa dilihat di navigasi itu ya? Bisa kita pantau di navigasi. Jadi tantangannya buat pandangan ke depan sudah tidak terus kita sudah punya alat. Terus kemudian saya tambahkan kembali alat ini di spender namanya. Spender apa itu? Sonder pendeteksi ikan di bawah. Ini ada alatnya. Ya, nanti kita sorot. Ya, ada alatnya. Ya. Dan ditampilkan di monitor bahwa di bawah ini ada ikan apa enggak. Mantap. Nah, setelah itu, saya dengan hasil pengalaman saya langsung terjun di lapangan deh. Iya. Ada lagi kendala yang kita jumpai.
Apa itu kendalanya tuh? Artinya kendala cuaca. Dalam artian cuaca buruk tidak bisa kita operasi. Sekalipun operasi itu tidak optimal. Kembali lagi aku bertanya dengan teman-temanku di Jawa. Pak Haji, coba kamu pakai layar parasut, jangkar air namanya. Ada di depan, ada di depan. Jadi kita tidak menggunakan jangkar besi, artinya jangkar ini tidak sampai ke dasar laut. Jangkar apa namanya? Kalau bahasanya sih layar di parasut lah, semacam kayak parasut orang terjun payung itu. Tapi kalau dipakai jangkar apung, apa perahu ndak hanyut? Tetap hanyut, karena begini, dasar hanyutnya itu mengikuti arus laut. Nah, jadi kapal ini dia hanyut mengikuti arah arus. Dia tidak terpengaruh dengan arah angin. Gitu. Jadi itulah kelebihannya. Jadi alat tangkap kita ini selalu stabil. Setelah saya temukan itu, deh, saya langsung teriak itu di kampung. Jangan ragu lagi untuk bangun usaha Bangan Cungkil. Karena kita udah bisa hidup. Karena yang terutama itu kan cuaca ini kita nggak bisa prediksi kalau di laut. Iya. Ya. Dan selama ini saya lihat di dalam cuaca buruk ataupun cuacanya kurang baik menurut nelayan itu kita nggak bisa dapat ikan. Bahkan nggak bisa operasi, nggak bisa kerja. Karena nggak tenang kapalnya. Ya, jadi setelah saya temukan itu parasut, namanya parasut layar, aku coba-coba pakai. Bahkan saya pakai di daerah laut yang ekstrim, Selat Sunda. Selat Sunda itu nggak pernah ada matinya arus. Bahkan arus terkencang, terkuat di Indonesia ini Selat Sunda. Dia termasuk kategori deras arus lautnya. Dia sampai 45 knot. Hasilnya bagaimana? Mendukung. Dapat kita, ada hasil. Cumi bisa kita ambil, ikan-ikan bisa kita ambil. Dengan perkembangan teknologi akhirnya sekarang waring sudah bukan diputar manual lagi, jadi tinggal pakai dinamo penggerak, kita tinggal tombol ini ya, kita tinggal main tombol aja, waring kita bisa naik tanpa menggunakan tenaga manusia lagi. Begitupun juga jangkar di depan itu bisa kita naikkan tanpa tenaga manusia, pakai dinamo juga, pakai dinamo penggerak. Jadi itulah salah satu kebanggaan saya itu dengan saya terjun langsung ke lapangan itu membuat alat tangkap ini ataupun nelayan ini bisa bertahan sehingga sekarang bisa dikatakan di Lampung itu khususnya di Teluk Betung bisa berkembang. Tadinya pesimis kita, Dek. Iya, pesimis karena anggaran kapalnya nggak sedikit. Terus ratusan juta terus dilihat kalau begini aja alat tangkapnya kapan pulang modal. Tapi setelah fasilitas kutemukan, saya bilang bangun semua. Jadi bangun semua. Akhirnya sekarang itu di Lampung itu regenerasi lettingan saya atau adik saya itu sekarang sudah mulai ada yang punya 2, 3. Termasuk Haji Faisal ya, termasuk, yang pernah lewat. Termasuk adik saya Faisal, Haji Suki di sana. Kalau Ambali, ya itu ada adik saya sih sebenarnya. Nah itu di Lampung, itu di Lampung. Itu Teluk Betung. Teluk Betung di Lampung. Ya. Tahun 2000-an sampai 2000 berapa. Sehingga kita bisa migrasi ke Tanah Borneo dan bahkan ke Sulawesi. Bagaimana ceritanya itu? Ini panjang cerita. Enggak apa-apa, dicerita saja. Penonton pasti. Ya, cerita sedikit. Penonton pasti ikut terus. Jangan di skip. Ikuti ceritanya Pak Haji. Maksudnya kita boleh ceritakan? Boleh, memang kita harus bercerita toh. Jadi kalau awal mulanya kenapa ini hijrah? Ya. Sebenarnya bukan faktor kebetulan kalau bagi saya. Ya. Karena dulu kebetulan ada teman dekatku yang pertama mau hijrah ke Kalimantan Timur, yaitu posisinya di mana? Kuala Samboja. Kuala Samboja. Ya. Di waktu itu kebetulan saya dipercaya untuk berangkatkan kapal beliau. Karena dulu itu saya ingat saya sekitar 2013-an lah. Ya. Karena satu-satunya kapal di Teluk Betung dulu itu yang punya alat navigasi yang bisa digunakan untuk pelayaran jarak jauh cuman aku, Dek. Jadi kebetulan waktu itu cuma Nusa Indah. Ya, jadi kebetulan waktu itu yang punya bilang, "Abang, tolong antar saya karena Abang udah punya alat dan Abang bisa menggunakan alat itu."
Ya, kalaupun andai kata waktu itu barang itu bisa dibeli, tapi nakoda-nakoda yang mau berangkat ini belum paham menggunakan, jadi akhirnya saya harus terjun. Berarti bawa kapal Bangan Cungkil ya? Ya, bahkan cungkil langsung. Berarti sudah ada peminat waktu itu? Sudah. Oh iya iya. Terus ceritanya? Nah, jadi lanjut cerita sampai dia di Kuala Samboja operasi kurang lebih 1 tahun mungkin ya. Dia 1 tahun. Dia telepon saya, abang, kalau memang ini kesini aja, karena di sini prospeknya saya lihat bagus ini. Dari ya mungkin ukuran dia dari sumber daya alam lah, artinya sumber ikannya bagus lah, istilahnya banyak macam ikan yang bisa kita tangkap. Nah, jadi saya planningkan waktu itu 2013, saya planningkan oke, saya persiapan dulu baru saya ke sana. Tapi ternyata pas saya ada persiapan, dia berangkat ke Sulawesi. Oh, dalam rangka? Dalam rangka di sana ada ikan. Jadi dia coba, dia memang orangnya juga jiwanya juga petualang, suka dengan tantangan, berangkatlah ke Sulawesi. Tepatnya di Bajoe Lamuru lah. Bajoe Lamuru. Nah, jadi pas dia sampai di sana operasi kurang lebih dua trip. Artinya dua trip itu berapa lama? Artinya 2 kali terambulan lah, 2 kali turun. Oh, itu namanya 2 trip. Iya, 2 trip lah. Dia bilang, bang, di sini aja, nggak usah ke Kalimantan, di Sulawesi aja langsung. Karena saya posisi di Sulawesi, lumayan aja. Ininya ikan ini bagus, ikan ini bagus. Di situ dasarnya saya tertarik ke kapalku keberangkatkan. Tadinya kan aku berangkatkan kapal temanku aja. Aku tertariknya begini. Kalau memang alat tangkap ini bisa berkembang di Sulawesi, kenapa nggak kita kembangkan sebagai putra daerah? Karena pikir saya, ini sekaligus pulang kampung. Mantap ya. Pulang ke tempat tanah kelahiran, tempat keluarga besar, sekaligus kita bisa mengembangkan usaha di sana. Itulah intinya tadi. Dan yang lebih utama yang saya pikir, mengenalkan teman-teman kita di sana itu kalau yang mau usaha di laut, inilah modelnya. Kapal Bangan Cungkil. Iya, kapal Bangan Cungkil. Saya berangkat dengan estimasi waktu saya tempuh kurang lebih 1 minggu lah. Dari Lampung ke Bone. Wih, cepat juga kapal itu ya. Iya. Estimasi waktunya 1 minggu. 1 minggu ya. Iya. Tibalah di Bone. Tibalah di Bone, di Lamuru. Sampai di sana kita urus dokumen supaya bisa operasi di sana. Alhamdulillah. Tidak terlalu lama juga, akhirnya dokumennya keluar. Akhirnya operasilah saya di sana. Jadi saya operasi di sana itu kurang lebih 1 tahun lah, 12 bulan. Iya. Hasilnya ada bagus hasilnya. Cuman yang buat saya dulu di sana itu kendala geografis anunya. Apa sih pendaratan ikannya? Muara ya. Ya, jadi muaranya saya lihat tidak aman buat kapal. Jadi aku hitung-hitung hasil dan resikonya terlalu berat. Nah, jadi saya sempat di sana 12 bulan sekaligus untuk memperkenalkan dengan kawan-kawan yang di sana sama saudara-saudara. Setelah itu aku pilih kembali lagi ke Lampung karena itu tadi, karena geografis alamnya yang tidak mendukung buat pendaratan ikan. Karena pasang surut. Tapi ada enggak yang mengikuti membuat Bangan? Banyak di sana. Orang-orang teman-teman kita yang pribumi di sana banyak yang bikin. Tidak terhalang dengan tantangan yang kita bilang tadi. Kalau begini, kalau buat tantangannya itu kan buat saya kemungkinan besar itu saya pikirkan karena saya kan memang statusnya baru datang loh gitu. Beda kalau mereka. Dia sudah persiapkan ya? Ya, kalau mereka itu mungkin sudah persiapkan, mungkin dikasih alas, kapalnya. Terus kedua karena memang dia domisili di sana, tetap tantangan itu dihadapi. Kalau kita bukan. Kalau kita bukan. Akhirnya balik kampung. Akhirnya saya kembali ke Lampung. Ya, ke Lampung lagi. Ya, ke Lampung lagi. Setelah di Lampung kurang lebih berapa tahun itu saya sudah nggak ingat persis berapa tahunnya. Ya. Saudara saya juga yang di Sulawesi ini kembali lagi dia ke Kuala Samboja, Kalimantan Timur. Iya.
dia panggil lagi saya, udah abang. Kalau ke Sulawesi memang nggak cocok buat abang karena saya tahu abang ini tetap memperhatikan Keselamatan kapal, keselamatan kapal. Artinya maintenance kapal harus diutamakan, jangan hasilnya aja. Iya. Nah di sini saya panggil abang karena saya udah jajal Bontang. Yang bikin saya tertarik karena begini, dia bilang abang, memang kalau di Kuala Samboja itu termasuk juga masih ekstrim tuh ya, sungainya. Tapi sekarang kita ada tempat yang bagus, Bontang. Terus juga di sana hasil tangkapan juga lumayan. Iya. Jadi makanya karena memang saya orangnya jiwanya jiwa petualang, nggak bisa dilarang. Terus kedua, begini saudara, saya juga tuh kenapa ya saya punya karakter orang yang cari rezeki itu terus cari saudara juga. Jadi, sama saya semalam bermalam di rumahnya beliau. Iya gitu. Jadi dasarnya Di begitu. Bontang. Dasarnya begitu. Awal datang di sini tahun-tahun berapa itu Pak? 2022. 2022 ya. Pembuatan kapal bagan komplit ini, bagan cukil, estimasi kira-kira berapa per satu kapal ya? Maksudnya waktunya? Biaya Oh, pembuatan komplit. Kalau biaya pembuatan relatif juga kayaknya ya, tergantung dari bahan sih. Tapi kalau di Lampung sekarang di atas 500 kayaknya nih, di Lampung. Komplit. Iya. Kalau di Lampung itu kurang lebih 400-500 juta komplit ya. Iya. Kalau di Kalimantan biasa ada yang buat tak? Kalimantan ini dengar teman pernah buat itu udah 5 tahun yang lalu. Sudah 600, 700 itu udah 5 tahun yang lalu lah. Berarti Ya kalau sekarang ya mungkin tembus 700 kalau di Kalimantan. 700 ya. Kalau Kalimantan kan mahal semua. Tukangnya mahal, kayunya mahal, tapi kualitas kayaknya. Mantap ya kualitasnya. Iya. Kayu besi ya, Kayu ulin. kayu ulin. Ya. Apa motivasinya? Intinya begini. Ya. Intinya begini. Semangat. Tidak usah pikirin berapa biayanya. Selama kita itu mau bekerja, apapun bentuk profesinya khusus untuk nelayan bugis ini ya. Untuk generasi yang muda sekarang ini. Kita harus yakin bahwa berapapun nilai investasinya, itu kita yakin bisa kita kembangkan atau berhasil. Mantap. Ini ada pertanyaan sensitif juga. Kira-kira Apa itu? sensitif. Ini pendapatannya Pak Haji. Kira-kira estimasinya berapa gitu? Pokoknya selama saya tinggal di sini di Bontang kurang lebih 2 tahun. Iya. Saya cukup jawab kata alhamdulillah aja. Oh, wah dalam sekali mananya itu. Iya. Berarti kata alhamdulillah ini tidak mungkin Bang Haji bertahan 2-3 tahun di Bontang ini kalau hasilnya tidak sesuai. Ya, itu aja. Jadi kalau jawaban saya mau kasih penjelasan secara rinci kayaknya kalau di laut nggak bisa deh. Yang Alasannya? jelas intinya begini aja. Iya. Selama kurang lebih 2 tahun di sini, saya patut untuk bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Mantap. Itu aja. Mantap. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah sudah dapat tayangan dari Bang Haji. The Bugis Deck 19. Channelnya Anak Nelayan Indonesia dari Bontang. Mantap.